Shalom. Puji Tuhan. Apa kabar jemaat Tuhan? Saya berdoa Bapak Ibu Saudara diberkati Tuhan. Amin. 1 Petrus pasal yang kedua ayatnya yang ke-9. Bilang sama kiri kanannya, saya siap diberkati firman Tuhan. Seperti doa pengantar saya tadi, firman Tuhan itu bermanfaat. Ya, menegur, menyatakan kesalahan, memperbaiki tingkah laku manusia. Supaya kita berkenan di hadapan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Buku panduannya ada. Ya, buku panduannya Alkitab supaya kita menjadi orang benar. Bapak Ibu ya. Nah, hari ini saya mau bahas tentang gereja. Siapakah sesungguhnya yang dikatakan gereja? Supaya kita mengerti hari-hari ini fungsi dan tanggung jawab kita dan apa yang harus kita lakukan selama kita diberikan kesempatan hidup di muka bumi ini Bapak Ibu. 1 Petrus pasal yang kedua ayatnya yang ke-9, demikian firman Tuhan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Sama-sama kita baca ayat ini 1, 2, 3 ya. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Sama-sama katakan amin. Gereja bukan hanya sekedar berbicara tentang gedungnya secara fisik, bangunannya secara fisik. Gereja bukan hanya sekedar berbicara tentang pujian dan penyembahan. Dan gereja bukan hanya sekedar berbicara tentang musik. Berbicara tentang mimbar. Sebab yang akan disempurnakan bukan gedungnya, bukan yang tampilan fisiknya. Kalau menurut ayat pembacaan kita pada pagi hari ini, di dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-9 dikatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Sama-sama katakan terpilih. Sama-sama katakan dipilih. Kalau kita menyadari kita orang yang terpilih dan dipilih, kita harus menghargai sebagai umat pilihan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Banggalah kita. Siapa kita di hadapan Tuhan? Kita manusia yang gak layak. Kodrat kita kodrat dosa Pak. Semenjak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, kita sudah memiliki kodrat identitas dosa dalam hidup kita. Tetapi oleh anugerah Bapa, anugerah Tuhan, Ia mengutus anaknya yang tunggal, Yesus Kristus namanya. Barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh apa? Hidup yang kekal. Karena pada akhirnya Tuhan tidak bisa memungkiri perasaan dan hatinya. Betapa Dia mengasihi, mencintai umatnya. Dia diutus Bapa meninggalkan kerajaan, meninggalkan singgasananya, meninggalkan tahta kemuliaannya, menjadi manusia biasa, bahkan dosa ditulahkan kepada dirinya. Tetapi ayat ini mengatakan, engkaulah bangsa yang terpilih, terpilih dan dipilih. Bilang sama kiri kanannya, bangga dong. Itu makanya kalau sudah terpilih jangan begaya ngana, amin. Amin Bapak Ibu. Sadar kita. Kita harus sadar bahwa gereja menurut ayat ini bukan gedungnya, bukan fisiknya, bukan mimbarnya, bukan bicara tentang ornamen-ornamen yang ada di dalam gedung gereja. Tetapi sesungguhnya ayat ini mengatakan kitalah gereja, eklesia. Apa artinya? Orang yang dipanggil dari kegelapan dibawa Tuhan kepada terangnya yang ajaib. Dulu hidupnya sembarangan, hidupnya sembrono, hidupnya penuh dengan dosa, maksiat, naik klub, mabuk,
makan minum balok. Tapi karena anugerah Tuhan, only by His grace, kita seharusnya dikutuk. Kita yang seharusnya binasa. Tetapi orang yang percaya menerimanya, diberikan kuasa menjadi apa? Anak-anak Allah. Sama-sama katakan, aku anak Allah. Bilang sama yang kiri kanannya, engkau anak Allah. Kita semua anak Allah. Aku anak Allah, engkau anak Allah. Kita semua anak Allah. Aku anak raja, engkau anak raja. Kita semua anak raja. Minimal anak raja guk-guk dari Medan. Menurut ayat ini apa yang dikatakan? Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, bangsa yang dipilih, imamat yang rajani, imam. Enggak sembarangan identitas yang diletakkan, yang diberikan Tuhan kepada kita. Imamat, imam. Apa tugas fungsi imam? Sebagai perantara antara sorga dan bumi. Antara sorga dengan keluarga. Antara sorga dengan sesama. Itu fungsi imam, Pak. Amin, Pak. Bukan di nightclub. Bukan di parter tuak. Bukan di kafe. Orang yang terpilih, dia harus sadar. Sama-sama katakan sadar. Bilang kiri kanannya, sadar kau, bilang. Udah melayani, masih juga bagate ngana. Sudah melayani, masih juga kena klub. Sudah melayani, masih juga ngana, bahugel ngana. Alkitab mengatakan gereja yang sesungguhnya adalah siapa? Siapa? Siapa Bapak Ibu? Ini gereja ya, bukan kuburan ya. Ini bukan tempat pemakaman Bapak Ibu ya. Kalau pendeta aja nggak dijawab Tuhan, bagaimana Tuhan mau kita saudara jawab ya. Kalau pendeta nanya baik-baik, dijawab baik-baik. Amin Bapak Ibu. Supaya ketika Tuhan bertanya kita jawab juga, amin. Kitalah gereja yang sesungguhnya. Kita dipanggil, dipilih, dibawa dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Apa yang dahulu ada di belakang kuku anggap sampah, itu kata Rasul Paulus. Karena pengenalanku akan Kristus, semuanya kuanggap sampah. Ini luar biasa ini. Seharusnya pengenalan kita akan Kristus akan membawa kita lebih mencintai kerajaannya daripada dunia. Apa yang dulu kuanggap kebanggaan, apa yang dulu kuanggap sebagai sebuah prestasi, setelah pengenalanku akan Dia, kuanggap sampah. Siapakah Rasul Paulus? Orang yang berpendidikan secara ekonomi, mereka dalam keluarga lahir di keluarga yang lumayan nyaman ekonominya. Secara hukum Taurat, Alkitab mengatakan dia hampir sempurna melakukan hukum Taurat. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini mau saya sampaikan. Memang betul, kita bukan lagi di bawah kepemimpinan imam apa? Imam apa? Melkisedek atau Harun. Nanti dibaca Alkitabnya Bapak Ibu ya. Tugasnya di rumah. Tapi bukan berarti kita, orang yang menerima kasih karunia, tidak melakukan hukum Taurat. Bahkan Alkitab mencatat, kita justru harus melebihi hidup gaya hidupnya dari orang yang melakukan hukum Taurat. Hati-hati Bapak Ibu. Jangan kurangi itu firman Tuhan. Supaya begini tujuannya, supaya nggak sembrono kita hidup. Amin Bapak Ibu.
Hukum Taurat apa? Jangan berzina, jangan berjudi, jangan membunuh, jangan bersaksi dusta. Hormatilah kedua orang tuamu supaya lanjut umurmu. Bukan hanya Tuhan melihat hati, bukan penampilan. Jangan salah, jangan kebablasan kita. Amin Bapak Ibu. Kita lah gerejanya. Bilang kiri kanannya, saya adalah gereja. Nah, sebagai bait Tuhan, sebagai rumah Tuhan, kita harus mengalami 3 fase ini Bapak Ibu. Yang pertama, 1 Petrus pasal yang kedua, ayatnya yang pertama. Yesus Kristus batu penjuru. Siap ke firman-Nya ya. Maaf Bapak Ibu, kalau firman Tuhan agak tegas hari ini, maaf Bapak Ibu. Saya ini penginjil, saya tidak ada bawa pesan pribadi, pesan-pesan khusus dari seseorang apapun. Saya katakannya di atas ya, tidak di ataskan. Ya di atas ya, tidak di atas tidak, selebihnya akan dosa. Kalau Bapak Ibu tersinggung, puji Tuhan, artinya rohaninya masih beres. Kalau sudah disinggung-singgung, tersinggung, ini bahaya. Udah gak ada harapan ini Bapak Ibu. Tinggal tunggu hari penjemputannya aja itu. Tinggal diinformasikan aja sama penggembala. Biar diumumkan sama jemaat, didoakan supaya diterima di sisinya, ya gitu ya. 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang pertama. Fase yang pertama ini yang harus kita lalui, ini yang harus kita alami Bapak Ibu. Karena itu buanglah segala kejahatan, sama-sama katakan buanglah. Segala apa? Kejahatan. Segala tipu muslihat dan segala macam apa? Nah, bukan mulai nggak enak ini bahasanya ini. Mulai nggak enak. Itu makanya saya bilang siapkan mental dan fisiknya Bapak Ibu. Saya mau hajar hari ini, betul. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan apa? Fitnah. Fase yang pertama, sebagai gerejanya, sebagai baitnya yang kudus, umat Tuhan harus mengalami namanya pelepasan dan pertobatan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu datang beribadah, tetapi saudara tidak mengalami pelepasan, saudara nggak mengalami pertobatan, saudara sama dengan yang dikatakan firman, mulutnya memuji, tetapi hatinya menjauh dariku. Hanyalah engkau sang pembuat kejahatan dari hadapanku. Hanya lip service, tapi nggak ngalami pelepasan, tapi nggak ngalami pertobatan. Hanyalah engkau pembuat kejahatan. Kita harus mengalami pertobatan, bertobat, metanonia. Metamorfosis, mengalami perubahan. Berubah, berbalik dari jalan kita yang jahat. Dulu saya suka, maaf ya ini kita-kita ya. Waktu saya SMP, SMA, suka ganti gonta-ganti pacaran. Waktu saya STM itu lumayan Bapak. Saya itu pintar. Dari kelas 1 STM, SMA itu sampai 2 STM itu saya juara 1. Jadi yang dekatin saya itu saya nggak mau sama satu level. Nggak kelas. Hari yang di atas level. Saya pacaran sama mahasiswa. Supaya apa? Bukan uang saya yang keluar, dia yang sangonin saya kalau jajan Bapak Ibu. Bangga kebanggaan. Main judi. Mabuk. Tetapi sekarang, setelah aku menerima kasih karunia-Nya. Kalau dulu hidup sesuka-sukanya, semau-mau gue. Saya itu lahir baru sesuai dengan tanggal lahir saya. Tanggal lahir saya ini ada 2 versi Bapak Ibu.
Orang tua saya lupa kapan saya lahir. Memang agak-agak kecewa saya Bapak Ibu. Saya berdoa gak ada anak-anak yang kepahitan di sini karena bapaknya atau mamanya lupa tanggal lahir anaknya. Saya 2 versi. Dari capil, dukcapil sama gereja, saya itu 10 April 1985. Tapi gara-gara orang tua saya lupa, sampai hari ini di ijazah saya 10 Juni 1985. Tapi puji Tuhan, segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Kebaikannya apa? Saya 2 kali ulang tahun. Happy birthday to you 2 kali saya. Dapat bonus 2 kali Bapak Ibu. Saya lahir baru 10 April 2004. Di acara retreat. Ada Bapak Pendeta yang datang ke daerah kami. Tangkais Pataluang katanya itu. Pokoknya dia orang Manado kalau nggak salah. Namanya itu aja udah takut kita Bapak Ibu. Tangkalius, pokoknya ada tangki-tangkiliusnya. Pokoknya namanya itu seram banget. Waktu dia khotbah, apa yang dia sampaikan semuanya itu yang saya alami. Kamu mengalami kekosongan, kamu mengalami kehampaan, kamu cari penghiburan di dunia sementara sifatnya. Tapi setelah itu engkau kosong kembali, hampa kembali. Ih kok tahu, ih kok kena, ih kok kena, ih kok kena. Sampai saya bilang sama teman yang bawa saya, oh kau udah janjian ya sama pendeta itu ya, supaya aku bertobat ya, kau kasih tahu apa hidupku masa laluku ya. Tapi sebelumnya juga saya sudah ikut KKR Bapak Ibu. Banyak kebaktian yang saya sudah ikuti. Berapa kali sudah Tuhan panggil? Tuhan memanggil namamu, oh Denny, nama saya Denny. Tuhan memanggil namamu, oh Denny, apa jawabmu? Tuhan memanggil namamu. Kalau dulu, sebelum saya terima Yesus, suka-suka kula Tuhan. Suka-suka kula Tuhan. Mau menjudi, sukaku Tuhan. Mau mabuk, sukaku Tuhan. Kalau bahasa orang Medannya, ateku ije. Kalau bahasa Bataknya, lomo lopokku. Kalau bahasa Jawanya, dewe-dewe, riko awae gitu katanya. Kalau bahasa Torajanya nanti saya tanyakan istri saya. Suka-suka. Tetapi 10 April tahun 2004. Tuhan memanggil namamu, oh Denny. Tuhan memanggil namamu, oh Denny, apa jawabmu? Tuhan memanggil namamu. Kalau engkau hari ini malam, hari ini engkau hadir, dan apa yang dikatakan firman Tuhan engkau alami, cepat dengan kasih karunia Tuhan, engkau lari ke depan. Betul Bapak Ibu, hari itu malam itu Bapak Ibu, saya lah yang paling pertama lari cepat. Jangan sampai ada orang mendahului saya. Saya langsung lari ke depan. Sampai teman saya itu, heran dia. Saya mengalami hadirat Tuhan. Saya mengalami jamahan Tuhan. Menangis sejadi-jadinya. Wih anak STM, SMK nangis. Malu. Diketawain. Kenapa? Keras. Di STM, SMK itu semuanya laki-laki. Kalau ada gurunya perempuan, habis dibully. Tapi malam hari itu, anak saya ini sudah cengeng, lebih cengeng saya lagi, nangis Bapak Ibu. Segala penjuru air mata keluar. Dari sini keluar, dari sini keluar, nyampur di sini. Baru saya tahu, ternyata ingus itu rasanya asin-asin bagaimana begitu. Dulu, engkau memang dalam kegelapan, engkau memang dalam kefasikan, engkau nikmati. Tetapi karena anugerah Tuhan kita menerima grace. Tidak bayar apa-apa. Lunas dibayar. Kita baca ayatnya. 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-20. 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Bilang sama-sama, lunas dibayar. Bukan kredit, bukan tanpa DP. Lunas. Sama-sama katakan lunas. Bilang sama kirinya, gini-gini jelek lunas coy. Bilang ayah. Amin Bapak Ibu. Lunas. Karena itu muliakanlah Allah dengan apa?
tubuhmu. Ayat berikutnya. 1 Korintus pasal yang ke-7 ayat yang ke-27. Ayat yang ke-23. Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu janganlah kamu menjadi hamba manusia. Saudara-saudara, hendaklah tiap-tiap orang tinggal di hadapan Allah dalam keadaan seperti pada waktu ia dipanggil. Ada banyak orang cinta mula-mula, semangat di permulaan lahir barunya. Tetapi pada akhirnya banyak orang yang meninggalkan Tuhan. Apa dikatakan ayat ini? Saudara-saudara, hendaklah tiap-tiap orang tinggal di hadapan Allah dalam keadaan apa? Seperti pada waktu apa? Bapak Ibu masih ingat saudara waktu dipanggil Tuhan pertama kali melayani Tuhan? Betapa luar biasanya saudara dengan Tuhan. Jam doa saudara gak ada yang bolong-bolong. Setiap hari kalau bisa rindu mau ibadah, rindu mau ke gereja jumpa Tuhan. Masih ingat? Itulah yang hilang hari-hari ini di gerejanya. Siapakah gerejanya? Saya dan saudara. Itulah yang hari ini dicari Tuhan dari saya dan saudara. Dia cari identitasmu semula ketika engkau dipanggil semula. Pulanglah. Back to home. Amin Bapak Ibu. Kembali kepada kasihmu yang semula. Jangan sampai di Wahyu pasal yang kedua, surat cinta dari Yesus yang diwahyukan kepada Yohanes di pulau pengasingan Pulau Patmos. Apa dikatakan? Pertamanya dipuji Tuhan. Aku tahu jerih lelahmu, aku tahu kesungguhanmu, aku tahu kesabaranmu, aku tahu engkau menanggung segalanya. Tapi ayat terakhirnya, namun aku mencela engkau karena engkau meninggalkan kasihmu yang semula. Ada banyak orang hari-hari ini sebagai umat Tuhan, sebagai rumahnya, sudah enggak seperti kita dulu cinta mula-mula. Siapa yang pernah pacaran angkat tangan? Yang pernah pacaran angkat tangan. Yang gak angkat tangan saya doakan dipanggil Tuhan saudara segera. Atau siapa yang menikah sebelum menikah pacaran dulu? Coba angkat tangan. Bapak Ibu ngerti ya bahasa saya? Perlu saya pakai bahasa Chinese nih, homa, how, homa. Siapa yang pernah pacaran? Sebelum menikah pacaran dulu. Saudara, satu hari itu waktu gak terasa habis, betul ya? Oh saya itu sama istri saya itu dari jam 9 malam teleponan sampai jam 3 subuh Bapak Ibu. Entah apa yang dibicarain. Itu aja topiknya, tapi waktunya gak terasa. Kenapa? Pengen rasanya bersama terus. Pengen rasanya dengar suaranya. Walaupun yang dibahas toge, tempe, tahu itu terus. Nggak terasa sudah 5 jam, 6 jam. Tapi karena cinta, karena rasa yang menggebu-gebu, membuat kita nggak merasakan sekeliling kita. Nggak peduli dengan keadaan sekeliling kita yang lain. Betul ya? Kita sampai lupa makan rela loh. Rela kita lupa makan. Kita nggak menghiraukan orang. Kenapa? Cinta. Kenapa? Karena rasa itu. Masih deg-degan nggak sama Tuhan hari-hari ini Bapak? Masih greget nggak sama Tuhan hari-hari ini? Saya pernah ngomong sama istri saya. Waktu kami ketemu dan mau menikah, waktu saya dikasih surat izin mencium istri saya pertama kali di dalam gereja, saya gemetaran Bapak Ibu, jujur Bapak Ibu. Gemetaran saya.
Keringat dingin saya. Saking kenapa? Greget. Jantung itu berdetak tapi tidak normal. Tup tak, oh, kencang dia. Saturasi udaranya kencang juga itu. Tapi ini jujur. Saya sampaikan ini bukan kami mau sedang, ya namanya berkeluarga, selalu ada naik turunnya, betul ya Bapak Ibu ya? Ya Bapak Ibu dari wajah-wajahnya udah ada yang senior, lebih senior lah dari saya, iya kan? Tapi ini perlu saya sampaikan. Istri saya pernah tanya sama saya, masih gregetan gak Pi? Kalau waktu cium mami dia bilang gitu, udah enggak saya bilang begitu. Sakit hati dia, marah dia. Dia kira sudah ada orang yang lain. Sama dengan Tuhan Bapak Ibu. Ayat ini bukan otomatis terjadi begitu saja muncul. Walaupun ini surat Paulus kepada jemaat di Korintus. Tetapi ini wahyu yang dialami Paulus sendiri. Saudara-saudara, hendaklah tiap-tiap orang tinggal di hadapan Allah dalam keadaan seperti waktu ia dipanggil. Karena waktu orang jatuh cinta, dia menjaga cintanya penuh. Dia menjaga cintanya sungguh-sungguh. Mau ada perempuan yang lebih cantik, dia gak peduli. Mau ada orang yang lebih licin kulitnya, dia gak peduli. Nehi babuji. Kya orahe, kuci utahe. Karena cinta. Bilang sama kiri kanan, masih cinta gak? Ada senior saya di sini Bapak Ibu, ada om dan tante saya. Coba tante tanya sama omnya, masih cinta enggak gitu. Seharusnya anak Tuhan semakin tua, seharusnya semakin harmonis, semakin sweet. Kenapa? Enggak ada yang ganggu lagi. Anak sudah besar, kembali berdua, pacaran lagi, betul ya? Betul ya? Amin Bapak Ibu. Sebagai gerejanya, sebagai baitnya, Bapak Ibu, alamilah pelepasan, alamilah pertobatan, supaya saudara enggak sia-sia datang ibadah, supaya saudara enggak sia-sia datang bergereja. Sebab ketika dia datang menghakimi dunia, yang dia hakimi bukan gereja secara fisiknya, yang dia hakimi gerejanya, baitnya, mempelai wanitanya. Siapakah mempelai wanitanya? Kita ini mempelai Kristus. Kitalah yang akan dihakimi. Kitalah yang akan dijumpai dan dimintai pertanggungjawaban dari setiap tingkah laku, cara berjalan kita, cara berpikir kita, perasaan kita. Kitalah yang dimintai pertanggungjawaban, bukan gereja secara fisik. Jadi Pak Pendeta, gereja itu gak perlu besar-besar, gak perlu megah-megah. Kalau rumah kita megah, masakan gereja kita nggak megah? Salomo sangkinkan cintanya dengan bait Tuhan, dia persembahkan hartanya. Daud, karena memang gereja secara rohani perlu berkumpul beribadah di gereja secara fisik bangunannya. Tetapi ingatlah, gereja ini akan dirubuhkan pada akhirnya. Secara fisik ini akan dirubuhkan, akan dihancurkan. Kitalah yang dijumpainya. Jangan sampai kita didapati bercacat dan bernoda. Waktu saya mau menikah dengan istri saya, kalau orang Jawa punya adat istiadat 24 hari sebelumnya, 24 hari atau 14 hari, itu mempelai wanitanya sudah diasingkan. Kalau ada orang Jawa tolong dikoreksi saya ya. Diasingkan. Dikarantina, dirawat habis-habisan itu, sampai ujung rambut, dari ujung rambut kepala sampai ujung rambut kaki, dimandiin bunga apa itu ya, bunga mawar, bunga campur 7 rupa katanya. Supaya apa? Supaya wangi, supaya kelihatan indah. Ketika mempelai laki-lakinya melihat wanita yang didamba-dambakannya, mempelai pria itu wow, tercengang-cengang. Demikianlah Kristus. Dia kasih kesempatan kita karantina di bumi Bapak Ibu.
Supaya apa? Kita mendandani hidup kita hari-hari ini. Bukan fisik kita yang kita dandani. Tanam benang di sini. Tanam benang di sini, ini yang ditarik ke sini. Saking ketarik, kelebihan. Jadi Pinocchio dia. Tanam benang di sini, tanam benang di sini. Dia lupa tanam firman di sini. Yang di sini masuk tanah, digigit ulat, Pak. Bau busuk ngana. Tapi yang di sini kekal selama-lamanya. Pedicure, medicure, nggak salah. Wanita, kalau ada, nggak apa-apa, silakan. Tapi jangan dipaksa. Gara-gara ini, salon aja, suami istri bisa hampir mau cerai loh. Gara-gara istri nggak ke salon, suami istri bisa cerai. Lihat tuh Pak, tetangga kita, istrinya seminggu minimal Pak, minimal 3 kali ke salon. Saya boro-boro Pak. Bedak dingin aja ini tiap hari. Gara-gara salon bisa berantem. Dia lupa mendandani hatinya. Tuhan tidak melihat rupa. Dia melihat sikap hatimu yang mengasihi, mencintai dia. Amin. Tetapi kalau ada dan gak terpaksa, silakan Bapak Ibu. Istri juga perlu dipercantik. Supaya apa? Gak bosan kita melihat. Itu-itu aja, itu-itu aja. Iya kan? Banyak laki-laki gak jujur. Sampai di rumah nih, nenek lampir ini lagi yang kulihat. Tapi kalau enggak memungkinkan, jangan dipaksa. Karena bukan yang kelihatan yang dinilai. Justru yang tidak kelihatan itu, justru itu yang paling dinilai Tuhan. Amin Bapak Ibu. Amin. Jadi para suami-suami kalau ada gaji lebih ya sekali-sekali bawalah ke salon Bapak Ibu ya. Ya ke salon ya, bukan ke salon mobil Bapak Ibu ya. Salon mobil laundry itu. Amin Bapak Ibu. Yang kedua, pasti yang kedua. 1 Petrus pasal yang pertama ayatnya, 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang kedua maksud saya Bapak Ibu. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir. Sama-sama katakan seperti bayi yang baru lahir. Yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani. Supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Selain kita mengalami pelepasan dan pertobatan, Tuhan mau sebagai gerejanya, Tuhan mau sebagai baitnya yang kudus, Tuhan mau sebagai kita mempelai Kristus. Dia mau kita bertumbuh, sama-sama katakan bertumbuh. Sama-sama katakan bertumbuh. Jangan menjadi bayi rohani yang setiap hari susu minumannya, bubur makanannya. Dari segi waktu, dari segi usia, tidak layak lagi dia makan bubur dan minum susu. Seharusnya makanan keras. Sebagai umat Tuhan, sebagai orang-orang yang dipanggil Tuhan, jangan puas mengalami pertobatan, jangan puas mengalami pelepasan, kalau saudara nggak mengalami pertumbuhan. Sama-sama katakan bertumbuh. Sama-sama katakan bertumbuh. Bapak Ibu, waktu anak saya usianya 1 hari, setelah lahir, nangis sejadi-jadinya. Mulai pagi lahir sampai malam, tengah malam sampai pagi, nangis sejadi-jadinya. Sudah dikasih air susu nih dari ibunya, ASI. Tapi masih nangis. Wah, kenapa ini anakku? Saya lihat di sekeliling kamar klinik itu, klinik bersalinnya di mana tuh, di jalan apa? Yang dokter yang apa? Merah delim apa? Rambutan.
Ya, itu ya. Yang klinik di sana itu. Sampai jam 4 pagi. Besok paginya, saya ini tergerak hatinya, saya beli susu 1 kotak untuk anak bayi, Bapak Ibu. Saya buatin susu. Yang segini besarnya itu habis. Oh, ternyata lapar anak saya. Ternyata ASINya itu dari ibunya belum keluar. Sampai usia 6 bulan. Asupannya susu. Susu. Tapi bisa kebayang gak? Kalau ada anak kita usia 15 tahun. Dia masih minta susu, minta ASI, minta bubur sama kita. Maaf. Mungkin ini bahasanya agak vulgar, maaf ya. Maaf Bapak Ibu ya. Bisa bayang anak usia 17 tahun. Datang sama maminya. Mi, nenen. Maaf. Oh, kita bisa marah, betul ya. Mungkin bisa jadi kita tamparin anak. Malu-maluin aja kamu. Usiamu udah bisa nikah, udah punya anak kok seharusnya. Nenen. Demikianlah Tuhan dengan kita Bapak Ibu. Dari segi waktu. Ibrani pasal yang kelima, boleh ditampilkan? Ibrani pasal yang kelima. Ayatnya yang ke 22. Sorry. Ayatnya yang ke-12 maksud saya. Boleh di ayat yang ke-11? Kita baca bersama-sama. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan. Tetapi yang sukar untuk dijelaskan. Karena kamu telah lamban dalam hal apa? Mendengarkan. Ayat yang ke-12. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu. Sama-sama katakan waktu. Sudah seharusnya menjadi apa? Pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah. Masih dihotbahin tentang pertobatan, pelepasan, jangan berzina, masih bahas hukum Taurat. Inilah yang dikatakan, dari segi waktu seharusnya kamu sudah jadi pengajar. Tetapi kamu masih diberikan pengajaran asas-asas pokok dari pernyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu. Bukan makanan keras. 13. Ini yang baperan, yang suka baperan di gereja, jemaat Tuhan yang suka baperan habis, saya buat habis hari ini habis saudara. Nggak peduli saya, paling-paling gembala nggak undang saya melayani lagi, nggak jadi masalah sama saya, ya kan? Selesai saudara. Ayat 13. Ada ayat yang ke-13. Sebab barang siapa masih memerlukan apa? Ia tidak apa? Memahami ajaran tentang apa? Sebab ia masih apa? Ini Alkitab yang mengatakan. Ini firman Tuhan yang menyatakan. Kenapa saudara nggak ngalami Tuhan? Kenapa level rohani saudara stagnan? Saudara hanya masih terus di level tersebut. Karena saudara masih anak kecil. Makanan saudara masih susu. Karena kebenaran dinyatakan hanya kepada orang dewasa. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami tentang kebenaran. Tahu kerjaan bayi itu apa? Kerjaan bayi hanya 2. Waktu dia menjadi bayi. Menangis dan tertawa. Dalam keadaan apapun hanya 2 itu. Anak saya menangis sejadi-jadi. Owe. Kenapa nak? Kenapa? Karena dia tidak bisa membahasakan apa yang dia alami. Bahasanya hanya bahasa menangis. Itu namanya apa? Bayi. Bilang sama kirinya, masih bayi enggak? Ayo. Kalau masih sering teriak, Bapak Gembala, oh Bapak Gembala. Saya beri nama saudara, Bilang sama kirinya, masih bayi enggak?
Saya periksa, ternyata kencing, pipis dia. Setelah saya ganti popok, nangis lagi. Kenapa kau lagi aduh. Saya periksa popoknya, kering. Ternyata dia haus Bapak Ibu, lapar. Saya kasih susu, tenang dia. Itu namanya apa? Baik. Kalau saudara setiap hari pengen dikunjungin, setiap hari pengen Bapak Gembala itu tahu yang apa saudara kerjakan, saya beri saudara nama apa? Baik. Baperan, suka tersinggung. Hanya gara-gara pujian salah ngomong, yang gak angkat tangan, tidak merasakan hadirat Tuhan. Saudara baperan, ini gereja gak rohani. Keluar dia, masih banyak gereja lain di Kota Berau. Saya beri nama saudara Baik. Sebab hanya orang dewasa yang tahu kebenaran. Karena kebenaran itu membawa kita kepada penderitaan. Tetapi ini berita yang baik. Di balik penderitaan, kemuliaan Kristus, salib Kristus dinyatakan atas kita. Jangan anggap saudara kebenaran itu membawa saudara kepada kebaikan. Justru kepada kependeritaan Bapak Ibu. Karena Kristus menyatakan kebenaran kepada umatnya. Jadi persalahkan. Saudara pernah menginjili? Saudara pernah menyatakan firman sama orang lain? Saudara sungguh-sungguh melayani, justru diomongin orang. Saudara sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, justru digosipin orang. Apa itu? Gereja tiap hari doa. Emangnya makan ditaruh doa? Makan emangnya makan? Hanya orang dewasa yang mengerti kebenaran Bapak Ibu. Orang masih ngomong seperti itu, dia masih anak-anak. Karena dia tahu makanannya hanya susu. Segala sesuatu susu, segala sesuatu cuan. Untung. Tapi kalau saudara hari ini menderita karena kebenaran, saya mau nyampaikan saudaralah orang-orang yang dewasa rohani hari-hari ini. Jangan menyerah. Karena itu saya alami Bapak Ibu. Waktu saya lahir baru, kami 7 bersaudara. Orang tua saya itu pengerja majelis di sebuah gereja Kristen Protestan Indonesia, GKPI. Saya lahir baru masuk karismatik. Kalau paradigma orang-orang di kampung saya, orang-orang yang keluar dari gereja Protestan masuk ke karismatik, itu orang-orang yang aliran sesat. Saya dilihat tiap hari doa. Mama saya dengar saya doa, nangis. Sebentar lagi muji Tuhan, horaklah haleluya. Mama saya heran, jangan-jangan udah gila anakku ini. Sebentar nangis, sebentar dia tertawa. Karena dia masih bayi. Dia gak ngerti apa yang dialami anaknya. Tapi apa yang dikerjakan orang tua saya, laki-laki saya diusir Bapak Ibu. Dia malu dengan sinode gerejanya. Pergi kamu keluar dari rumah ini. Kamu anak gak tahu diri. Bayangin yang saya kerjakan baca firman, yang saya lakukan doa, diusir Pak. Bu, sakit sakit itu Bu. Sementara ada abang saya di atas saya, dia suka main judi, dia suka mabuk, dia habiskan uang untuk kuliah. Nggak diusir Pak. Saya yang diusir Pak. Kebenaran yang saya hidupi bukan mendatangkan kebaikan, justru penderitaan. Tapi penderitaan itu mendatangkan kemuliaan. Akhirnya kebenaran yang saya hidupi mempermuliakan kehidupan saya di hadapan Bapa. Saudara kalau hari ini menderita karena kebenaran, saudara yakin percaya engkau sedang di bawah Tuhan mengalami kedewasaan rohani. Karena orang yang dewasa yang tahu tentang kebenaran firman, yang tahu kebenaran tentang Kristus. Saudara mungkin sakit hari-hari ini. Saudara dihianati, saudara menghidupi Tuhan, kenapa Tuhannya? Aku semakin hidup benar, kok semakin sulit Tuhan. Suami kok semakin kasar, keluargaku kok semakin menjauh. Memang itu, dunia dan kerajaan sorga gak bisa menyatu. Warga kerajaan kita sudah beda Pak. Pola hidup kita beda Pak. Karena Alkitab mengatakan kita bukan berasal dari dunia ini.
Itu makanya dunia tidak mengenal dia. Bahkan dunia menolak dia. Siapa? Yesus ditolak. Karena Yesus bukan berasal dari dunia ini. Kalau engkau ditolak di dunia ini, jangan jadi permasalahan besar dari hidupmu. Puji Tuhan kau ditolak. Karena engkau bukan berasal dari dunia ini. Kerajaan sorga itulah tempat kita. Rumah Bapa Yerusalem baru. Itulah rumah kita Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Kalau sehari-hari ini engkau biasa-biasa aja, perlu dipertanyakan. Sepertinya engkau masih bayi rohani, bukan mengalami kedewasaan rohani. Tetapi semakin hari engkau semakin diimpit, engkau semakin menderita sama Kristus seperti Kristus mengalami penderitaan. Tetapi di balik penderitaannya ada kemuliaan. Bapak Ibu siap menerima kemuliaan Tuhan? Siap-siaplah menderita. Amin. Waktu saya terakhir kali pelayanan di sini ada seorang ibu. Ibu ini kayak sepertinya ya. Mualaf dari muslim masuk Nasrani. Itu nggak gampang loh Bapak. Apalagi kalau suaminya itu yang muslim itu menganut pengajaran yang muslim radikal. Wah itu harganya besar sekali Bapak Ibu. Saya pernah layani sebuah keluarga. Dia tinggalkan itu mualaf. Dia terima Yesus. Habis dihajar suaminya dia Bapak. Orang Chinese di Surabaya. Dia nikah sama muslim. Broken home. Ada laki-laki yang perhatiin dia. Support dia, kasih uang. Memang trik dunia seperti itu Bapak Ibu. Trik setan itu begitu Bu. Trik setan itu begitu Pak. Dia kasih kenikmatan dulu. Dia kasih umpan Pak. Supaya kita ditangkap. Tapi setelah kita ditangkap, dia hajar kita Pak, dia habisi hidup kita. Sekali lagi dunia ini sementara, amin Bapak Ibu. Pikulah kuk, sebab kuk yang kuberikan ringan dan bebannya enggak berat. Karena Tuhan tahu kemampuan kita terbatas. Dia Allah yang tidak terbatas memberikan penghiburan kekuatan bagi kita. Amin. Lebih bagus saudara mati hari ini karena mempertahankan iman saudara. Daripada saudara gara-gara mempertahankan kekayaan jabatan saudara. Saudara menjual Yesus saudara. Saya nggak tahu, bisa jadi saudara hari ini. Besok saudara diangkat jadi kepala dinas. Tetapi besoknya saudara meninggal. Saudara meninggal. Roh maut, malaikat maut yang menjemput saudara. Tetapi hari ini saudara dihianati. Saudara dilukai. Secara fisik saudara dilukai. Tetapi besok mana tahu dipanggil Tuhan. Malaikat sorga bersorak-sorai menyambut mempelainya. Pilihan ada di tangan kita. Kita mau pilih yang mana Bapak Ibu? Menderita sementara di bumi atau berbahagia kekal selama-lamanya? Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Yang terakhir, poin yang terakhir. Betul-betul terakhir. Selain kita mengalami perlepasan, pertobatan, dan kita mengalami pertumbuhan rohani, sebagai gerejanya, sebagai umat pilihannya, kita harus namanya mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan. Sama-sama katakan pengalaman pribadi. Pengalaman pribadi pernah ditolong Tuhan. Ini akan membantu kita Bapak Ibu. Pada posisi kita semula, sewaktu kita dipanggil oleh Tuhan. Kita baca Ayub. Ayub pasal 42. Ini ayat yang terakhir. Ayub pasal 42 ayat yang pertama. Kita baca bersama-sama ayat ini. Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. 1, 2, 3 ya. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Firman-Mu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak diketahui. Firman-Mu, dengarlah, maka akulah yang akan berfirman. Aku akan menanyai engkau supaya engkau memberitahu aku. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku. Dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Siapakah Ayub?
Ayub lahir dari keluarga yang terhormat, yang menjaga kesuciannya. Secara ibadah dia rajin sekali. Tetapi dia nggak pernah punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Akhirnya apa? Dia mencela Tuhan. Orang kalau nggak pernah ngalami langsung pertolongan Tuhan, terlalu gampang mempersalahkan Tuhan, Bapak Ibu. Kita sebagai umatnya, kita sebagai gerejanya, kita sebagai baiknya harus ngalamin Tuhan. Amin. Bukan cukup hadir di rumah Tuhan, tapi nggak ngalamin Tuhan. Kalau kenal semua orang, kenal saya mungkin bisa jadi. Tapi kalau untuk tahu secara dalam, secara itu perlu relationship, perlu hubungan. Hubungan itu bisa terjalin kalau ada pertemuan, ada komunikasi. Jalin komunikasi, jalin hubungan. Ayub sekelas Ayub menjaga kekudusan, hidup saleh, ngalami cobaan luar biasa. Hampir jatuh, menyalahkan Tuhan. Tetapi ketika dia ngalamin perjumpaan pribadi dengan Tuhan, apa yang dia katakan? Ayat yang kelima boleh ditampilkan, ayat yang kelima. Saya berdoa Bapak Ibu, saudara alamin ini Bapak Ibu. Hanya dari kata orang saja. Mungkin selama ini saudara nyaksikan kesaksian orang saja, tapi saudara nggak ngalami. Orang sembuh itu orang, bukan saudara. Orang diberkati itu orang lain, bukan saudara. Yang membuat kerohanian saudara stagnan. Karena saudara tidak langsung ngalamin Tuhan. Tapi saya yakin percaya, kalau orang yang langsung ngalamin Tuhan, untuk meninggalkan Tuhan, dia pikir ulang 100 kali lipat Bapak Ibu. Hanya kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku, sama-sama katakan mataku. Mata itu mewakili hidup Bapak Ibu. Mata itu mewakili kehidupan. Sekarang mataku sendiri memandang, menyaksikan, merasakan kehadiran engkau. Gereja harus merasakan kehadiran Tuhan. Gereja harus mengalami Tuhan. Gereja harus secara langsung menerima realita Tuhan. Amin Bapak Ibu. Supaya saudara kuat. Karena tantangan kita ke depan bukan semakin ringan Bapak Ibu. Jangan harapkan dunia ini semakin baik-baik. Justru dunia yang akan kita lewati, akan kita hidup ini semakin lama semakin terpuruk, semakin terpuruk. Alkitab sudah mencatat, Alkitab sudah menubuatkan. Tapi ini yang penting bagi kita. Biarkan dunia ini semakin terpuruk oleh kejahatannya, oleh iblis yang bekerja di dalamnya. Tetapi anak Tuhan, walaupun kita tinggal di dunia yang semakin buruk, kita bukan menjadi orang yang terpuruk. Justru kita hadir menjadi orang-orang benar di hadapan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Amin. Saudara diberkati Tuhan. Saudara diberkati firman Tuhan. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Bisa lagu ini ya? Sebab. Mari tundukkan kepala jemaat Tuhan. Renungkan firman Tuhan hari-hari ini. Adakah hari-hari ini engkau menjauh dari Tuhan? Mari berbalik lagi ke Bapak Ibu. Nantikan Tuhan. Maka Ia akan setia menghampiri engkau. Adakah hari-hari ini penderitaan yang menimpa hidupmu? Hari-hari ini semakin besar penderitaan yang engkau alami. Pencobaan badai silih berganti. Saya mau sampaikan, jangan merasa kecil hati. Karena engkau sesungguhnya sedang Tuhan bawa kepada pertumbuhan rohani. Engkau sedang mengalami kedewasaan rohani. Karena orang yang dewasa, yang mengerti kebenaran. Karena kebenaran itu menuntun orang untuk mengalami penderitaan. Tetapi penderitaan ini bukan maksud Tuhan yang rancang atas hidup saudara. Ini adalah pekerjaan iblis, setan roh jahat.
Karena dia tidak mau orang dewasa, orang ngalamin Tuhan, orang semakin serupa dengan gambaran Kristus. Justru dia mau engkau terus baik rohani. Engkau mengeluh, engkau bersungut-sungut, engkau mempersalahkan Tuhan. Seperti yang dilakukan Israel ketika mereka dibawa keluar dari tanah Mesir. Hari ini banggalah engkau kalau engkau mengalami penderitaan di dalam Tuhan. Banggalah engkau kalau engkau menderita hari-hari ini. Karena engkaulah orang yang dewasa rohani. Tuhan mau bawa engkau semakin dalam mengenal pribadinya. Tuhan sedang persiapkan engkau menjadi mempelai Kristus. Amin. Karena hari-hari ini semakin singkat, kedatangannya semakin dipersingkat Bapak Ibu. Hampiri tahtanya. Haleluya. Bawaku ke gunung kudus-Mu, di tempat kediaman-Mu. Biar kemuliaan melingkupi hidupku, dan jiwaku kan dipuaskan. Hanya dekat-Mu, itu yang ku perlu. Kau sumber penghiburanku, dan Kau yang ubahkan, air mataku jadi lembah yang bermata air. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu, dan angkat tangan sembah-Mu. Tinggikan nama-Mu, Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Mari hampiri tata kudus Tuhan pagi ini Bapak Ibu. Engkaulah gerejanya, Engkaulah baik. Bawaku ke gunung kudus-Mu, di tempat kediaman-Mu. Biar kemuliaan melingkupi hidupku, dan jiwaku kan dipuaskan. Hanya dekat-Mu Tuhan, hanya dekat-Mu, itu yang ku perlu. Kau sumber penghiburanku, dan Engkau yang ubahkan air mataku. Engkau yang ubahkan. Imani pujian ini. Dia ubahkan air matamu menjadi mata air, lembah pujian bagi kemuliaan-Nya. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji. Jesus, Jesus, haleluya. Yesus, kemuliaan bagimu.
bagimu. Sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu pujimu dan angkat tangan, sebabmu tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan bagimu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Engkaulah gerejanya, Engkaulah baitnya yang kudus, Engkaulah mempelainya, mempelai Kristus, mempelai yang ditunggu-tunggu. Bapak Ibu, kehadiranmu ditunggu Tuhan hari-hari ini. Dia tidak bisa menghampiri engkau karena engkau belum siap. Engkau belum mempersiapkan dirimu sebagai mempelai. Pada umumnya di dunia ini mempelai itu kelihatan cantik karena dipoles, dipermak. Dia tidak pakai baju compang-camping yang robek, karena itu akan mempermalukan mempelai prianya. Kenapa sampai hari ini Tuhan belum menghampiri engkau? Mungkin ada hal yang perlu dipermak secara rohani atas kehidupan. Dosa yang memisahkan kita dari kasih karunia Tuhan. Bukan kurang panjang tanganku menolong engkau, bukan kurang tajam pendengaranku menjawab seruan doamu, tetapi yang menjadi pemisah aku dan engkau adalah segala dosa dan kejahatanmu. Hari ini ambil keputusan, ambil komitmen. Tuhan, ini aku persembahkan tubuhku Tuhan. Amin. Menjadi alat kemuliaan. Sesungguhnya akulah mezbamu, sesungguhnya akulah rumahmu, sesungguhnya akulah bait kudusmu Bapa. Berserahlah kepada Tuhan, menyerahlah di hadirat Tuhan. Hampiri tata kudusnya. Dia mau memperlengkapi engkau. Dia mau mempermak engkau. Haleluya. Menjadi mempelai wanitanya. Sungguh dia menanti-nantikan engkau. Apakah engkau siap menjadi mempelai? Yes. Mempelai Kristus. Amin. Yang akan dipersunting masuk ke perjamuan pesta, ke rumah Bapa. Amin. Yerusalem baru. Yes. Surga kekal selama-lamanya. Tinggalkan kenikmatan dunia. Kalau hari ini engkau menderita, Bapa, aku menderita karena engkau, tetapi penderitaan tidak akan menjauhkan aku dari kasih-Mu. Karena aku tahu Tuhan, penderitaan ini Tuhan yang izinkan. Bapak Ibu berjuanglah, Bapak Ibu berjuanglah, berjuanglah dalam pertandingan imanmu. Sesungguhnya mahkota sedang menantikan ke engkau. Hampiri tata kudusnya, berserah kepada kehendak. Tuhan akan memulihkan keadaanmu. Dia akan mengangkat engkau. Sebab inilah janjinya, di balik penderitaan yang engkau alami ada kemuliaan Tuhan, kemuliaan sorga melimpah, melimpah, dicurahkan, dilimpahkan atas hidupmu. Mari angkat kedua tanganmu di hadirat Tuhan. Bawa persembahan yang berupa harum. Sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji. Bapa, Jesus.
Engkau. Yesus Kemuliaan, sebab itu ku memuji-Mu. Engkau Allahku, mulutku harus selalu Kuat katakan samamu. Yes Lord. Lebih lagi, sama-sama katakan, sebab itu ku memuji-Mu. Engkau Allahku, mulutku kan selalu kuangkat tangan di namamu, Yesus, kemuliaan bagimu. Sebelum engkau pulang dari rumah Tuhan, yakin dan percayalah Bapak Ibu, Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Dia naik ke sorga supaya firman-Nya digenapi, supaya dia bisa menjadi Allah yang maha hadir, omnipresent. Dia utus Roh Kudus yang tidak bisa dibatasi ruang, waktu, dan keadaan apapun, supaya dia bisa maha hadir. Dia hadir di tempat ini, dia hadir dimanapun. Ketika engkau berada di jalannya, ketika engkau ada di frekuensi yang sama dengan sorga, ketika engkau berseru, dia yang setia mendengar segala seruan dan doa. Sesungguhnya air matamu tidak tercurah sia-sia. Dia menampungnya di kirbatnya, di dalam rumah kemuliaan. Dan tiba waktunya, ketika kirbat itu penuh, bahkan sampai meluap keluar, dia akan menjawab seruan dan doamu Bapak Ibu. Roh Kudus sampai hari ini ada di tengah-tengah kita, menguatkan, meneguhkan, mengingatkan kita akan hari-hari kedatangannya. Kuatlah, teguhlah, peganglah iman yang ada padamu hari-hari ini. Biarlah engkau berada pada posisi semula ketika Ia pertama memanggil engkau, memanggil namamu. Pertahankan identitasmu hari-hari ini Bapak Ibu. Pertahankan posisi rohanimu hari-hari ini. Penggenapan firman-Nya sedang digenapi. Terima kasih Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu, ucapkan syukur bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Puji Tuhan. Yes, kodasi. Wajah. Luar biasa. Thank you Jesus, thank you Jesus. Thank you Lord. Oh rabakasyana ralaba koran masyana. Ucapkan syukur jemaat Tuhan. Shikidaralaba, shendaralaba, shikidaralaba. Jesus, Yes. Kau besar, kau mulia, kau we call you Lord. terhebat. Oh, haleluya. Thank you Jesus. Thank you, Lord. Mari rasakan. Thank you, Lord. Nikmati kehadiran. Jesus. Jesus. Oh, yes, yes, yes. Holy, holy, holy. Yes. Mari lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Yes.
Holy Spirit, Holy Spirit. Yes, Lord. Jesus, Jesus. Oh, Jesus. Yes. 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 Terima. Terima anugerahnya. Yes. Yes, God, yes, God. Hanya Engkau satu-satunya Allah yang hidup, Allah yang kudus, Allah yang perkasa, Raja yang kekal, Raja damai, Yesus Kristus Tuhan. Bagimu-lah segala kemuliaan, bagimu-lah segala hormat, kejayaan, keagungan. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Yes. Thank you, Jesus. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Kami nyanyikan haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, haleluya, ku nyanyi haleluya, haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatan. Ku nyanyi haleluya, oh, oh. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Katakan dia hebat, ajaib perkasa perbuatanmu.